Kisah-kisah menakjubkan yang terjadi di bulan Sya'ban. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dahulu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan lautan cahaya di bawah arsy. Kemudian dia ciptakan seorang malaikat yang mempunyai sepasang sayap. Salah satu di antaranya ada di timur dan yang lain ada di barat. Sedangkan kepalanya berada di bawah arsy dan kedua kakinya terletak di bumi ketujuh. Apabila seorang hamba bersolawat untukku pada bulan Sya'ban, maka Allah SWT menyuruh malaikat tersebut supaya menyelam ke dalam air kehidupan. Malaikat itu pun menyelam, kemudian keluar daripadanya dan mengibaskan sayapnya. Maka meneteslah dari tiap-tiap bulunya beberapa tetes. Dari tiap-tiap tetes itu, oleh Allah SWT diciptakan menjadi seorang malaikat yang memohonkan ampunan bagi hamba itu sampai hari kiamat." Allah SWT memang benar-benar maha lembut kepada para hamba-hambanya. Allah SWT juga akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang mau bertaubat dan meminta pengampunan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Tidak ada suatu suara yang lebih disukai oleh Allah SWT selain suara hamba yang berdosa yang mau bertaubat kepada Allah." Allah SWT lantas berfirman, "Aku perkenankan permohonanmu, wahai hambaku, mintalah apa yang kamu mau." Allah SWT juga maha lembut dalam memperlihatkan dan memperhitungkan amal-amal para hamba-hambanya. Dalam sebuah khobar dikisahkan bahwa kelak pada hari kiamat seorang hamba akan didatangkan. Kemudian kesalahan-kesalahan si hamba diperlihatkan. Allah SWT lantas berfirman, "Tidakkah kau malu terhadap aku di saat kau durhaka kepadaku?" Lalu si hamba itu lantas menjerit sekeras-kerasnya dan menangis dengan sangat hebat. Allah SWT kemudian berfirman, "Peliharalah suaramu, supaya Muhammad SAW tak mendengar dan tak tahu bahwa aku sudah menutupi kesalahan-kesalahan itu di dunia, dan aku mengampuni hari ini." Karena saking gembiranya, si hamba lantas menangis dengan lebih keras dan lebih dahsyat lagi. Nabi Muhammad SAW lantas mendengar hal itu. Maka Nabi meminta kepada Allah, "Tuhanku, Engkaulah yang maha pengasih di antara sekalian yang mengasihi. Berikanlah ia kepadaku." Allah lantas berfirman, "Aku telah memberikan dia kepadamu, dan janganlah kamu bersedih hati, wahai kekasihku." Zahratul Riyad. Allah SWT mengangkat amal para hamba-hambanya seluruhnya pada bulan ini. Dahulu Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, "Tahukah kalian semua kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Nabi melanjutkan sabdanya, "Sebab di bulan ini satu kebaikan akan bercabang banyak." Rawdatul Ulama. Nabi pernah bersabda bahwa Allah membagi rahmat sebanyak 100 bagian. 99 rahmat ditahan di sisi Allah, sedangkan satu bagian diturunkan ke bumi. Sebab satu rahmat inilah yang kemudian menjadikan makhluk bumi saling kasih mengasihi, sehingga seekor hewan akan mengangkat kakinya dari anaknya sebab khawatir si anak terkena bahaya. Adapun 99 bagian rahmat lainnya akan diberikan Allah kepada para hamba-hambanya kelak di hari kiamat. Yahya ibnu Mu'az pernah berkata bahwa dalam kata Sya'ban terdapat 5 huruf, yang mana orang-orang beriman akan diberi sebuah anugerah dengan tiap-tiap huruf itu, yaitu dengan huruf Shin akan diberikan syarah atau kehormatan dan syafaat pertolongan. Kemudian dengan huruf Ain akan diberikan Aisyah atau keperkasaan dan karomah atau kemuliaan. Kemudian dengan huruf Ba akan diberikan birrun atau kebaikan. Lalu huruf Alif diberi ulfah, kelemah lembutan, dan huruf Nun diberi nur atau cahaya. Oleh karena itu disebut-sebut juga bahwa bulan Rajab adalah bulan untuk mensucikan badan. Lalu bulan Sya'ban disebut bulan untuk mensucikan hati, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan untuk mensucikan ruh. Jadi seorang yang mensucikan badannya di bulan Rajab, maka ia akan mensucikan hatinya di bulan Sya'ban, lalu dilanjut mensucikan ruhnya di bulan Ramadan.
Jikalau seorang tak mensucikan badannya di bulan Rajab dan tidak mensucikan hatinya di bulan Sya'ban, maka kapan orang itu akan mensucikan ruhnya pada bulan Ramadan? Seorang ahli hikmah berkata, sesungguhnya bulan Rajab itu untuk memohon ampun dari segala macam dosa, lalu bulan Sya'ban untuk memperbaiki hati dan segala cacat-cacat, lalu bulan Ramadan untuk memberikan penerang hati, sedangkan malam Qadar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam pertengahan bulan Sya'ban disebut juga dengan malam Baro'ah atau malam pembebasan. Sebab pada malam itu Allah SWT memberikan kepada musuh-musuhnya maupun orang-orang yang celaka kebebasan dari surga. Pada malam itu Allah juga menyatakan terlepasnya orang-orang suci dan orang-orang yang bertakwa dari neraka. Di malam itu juga amalan dari seisi bumi dari tahun ke tahun diangkat. Dan di malam itu juga rizki-rizki dibagi-bagi. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, apabila tiba malam pertengahan dari bulan Sya'ban, maka lakukanlah sholat pada malamnya dan berpuasalah pada siang harinya. Sebab Allah SWT pada saat itu turun ke langit dunia di saat matahari terbenam, seraya berfirman, adakah orang yang meminta, maka akan kukabulkan permintaannya. Dan adakah orang yang memohon ampun, maka akan kuampuni dia. Dan adakah orang yang meminta rezeki, maka akan kuberi rezeki dia. Sehingga fajar menyingsing. Semoga kisah bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.